Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara pemuda-pemudi Islam jemaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah atau ceramah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara kita yang sedang berwudu di lantai 1 atau yang sedang menuju Masjid Raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini akan memberikan tausiah atau ceramah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Zulkarim LCMA. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini. Untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Zulkarim LCMA. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا ilallahi wa biiznihi wa sirajan munira. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebentar lagi hampir tiba. Insyaallah bulan depan setelah bulan ini Sya'ban berakhir dan kita akan memasuki bulan Ramadan al-Mubarak. Lumbung pahala, kesempatan untuk meraup pahala sedemikian terbuka lebar, kesempatan dosa-dosa untuk diampuni. Allah Subhanahu wa taala menghimbau kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajib berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada generasi sebelum kita supaya menjadi orang bertakwa. Ada 3 poin pada ayat 163 dari surah Al-Baqarah ini. Yang pertama, pelakunya adalah orang beriman. Salah satu di antara orang beriman itu kita. Maka kita termasuk include di dalam yang dipanggil. Orang kafir tidak bisa diharapkan. Yang bisa diharapkan untuk menjalankan arahan-arahan Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala, kita. Yang kedua, poin penting adalah treatment perintah yang disuruh puasa pada bulan Ramadan, satu rukun dari rukun Islam. Kalau kita tidak kerjakan, ada yang sumbing dalam keagamaan kita, tidak sempurna Islamnya. Dan yang ketiga, output dari program itu la'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa. Maksudnya apa? Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, semakin bagus pengabdiannya terhadap Tuhannya. Semakin bagus akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menerangkan, menjelaskan poin pertama tentang pelaku orang beriman, kita sedang membicarakan internal diri kita sendiri.
Dan Bapak Ibu sekalian, kalaupun orang beriman itu rambutnya semua sama hitam, tetapi perangainya juga berbeda-beda. Ada yang datang sholat zuhur ke masjid, yang sholat sendiri di rumah juga ada, yang nggak sholat juga ada, dan itu orang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Fatir ayat 32 tentang pelaku orang beriman ini. Kata Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kami yang wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami. Maksud hamba-hamba kami di sini adalah orang beriman, bukan orang kafir. Tapi Allah menjelaskan di antara hamba-hamba kami itu ada yang zalimul li nafsih, zalim pada dirinya. KTP-nya beragama Islam. Tahu dia solat itu kewajiban, tidak solat dia. Tahu dia bahwa puasa itu satu rukun yang penting dalam rukun Islam, tidak puasa pada bulan Ramadan. Keburukannya mendominasi berbanding kebaikannya 11 dengan 12. Dengan orang kafir, ini istilahnya zalimun li nafsi. Tapi ada klaster kedua, Allah menyebutkan dalam surah Fatir ayat 32, wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang pertengahan, antara kebaikan dan keburukannya hampir-hampir sama. 50-50. Kalau tadi adalah 70% dosa minim pahala, kalau ini adalah jelek amat tidak, baik sekali juga tidak. 50-50, 50-50. Tapi ada klaster yang ketiga. Semoga klaster yang ketiga ini adalah Bapak Ibu jamaah zuhur sekalian. Wa minhum sabiqun bil khairati. Di antara mereka adalah ada orang-orang yang senantiasa bersegera dalam setiap kebaikan. Kebaikan-kebaikannya dominan. Kebaikan-kebaikannya lebih banyak berbanding keburukannya. 75% adalah kebaikan, minim pahala, minim dosa. Berbeda dengan klaster pertama. Pak Ustadz, apakah tidak ada klaster keempat yang pahala semua nggak ada dosa? Tidak ada. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan setiap anak cucu Adam berpotensi salah dan khilaf. Yang terbaik dari mereka yang salah adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau klaster pertama yang zalim pada dirinya, KTP-nya Islam tapi perangainya 11-12 dengan orang kafir, kalau kita sampaikan kepada dia, Pak, Bu, Uni, udah Ramadan sebentar lagi akan datang. Maka respon mereka ini, klaster ini, onde, tibulo nyoba lihat. Kedatangan Ramadan membuat kerut keningnya 12-13 gitu. Kedatangan Ramadan membuat dia tidak nyaman. Jangan coba-coba untuk merespon, Pak kalau begitu kafir. Dia akan datang bawa parang pada Anda. Tidak terima dia disebut kafir. Ada yang tidak nyaman dengan kedatangan Ramadan. Tidak senang dengan peluang keemasan meraup pahala. Tidak. Ada yang begitu. Kalau klaster yang kedua, yang muqtasidun, yang pertengahan antara kebaikan dan keburukannya hampir-hampir sama, kita sampaikan, informasikan pada dia, Pak, Bu, Uni, udah, sister, bro, sebentar lagi Ramadan akan datang. Maka mereka punya respon datar. Biarlah, tidak ditunggu pun dia datang juga. Puasa orang kita puasa, tarawih orang kita tarawih. Kedatangan Ramadan tidak memberikan makna berarti berlebih. Tidak memberikan makna ini kesempatan terbaik. Tidak ada begitu. Datang-datanglah, tidak-tidaklah. Gitu. Tidak ada dalam kamusnya ini kesempatan terbaik untuk meraup pahala. Ini bagaimana caranya supaya dapat satu malam yang lebih hebat dari 83 tahun kita beribadah. Tidak ada. Datang-datanglah, tidak-tidaklah. Begitu. Puasa orang kita puasa, tarawih orang kita tarawih. Mungkin salah satunya kita Bapak Ibu. Sama aja dia bulan ini, tidak ada beda-bedanya. Data saya, Sinayan Syari. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, tapi ada klaster yang ketiga yang tadi disebutkan dalam Al-Fat, surah Fatir ayat 32. Wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka orang beriman itu ada orang yang bersegera dalam setiap kebaikan. Pantang nampak kebaikan, dia memastikan ikut dalam itu. Baru saja kita informasikan, Pak, sebentar lagi Ramadan akan datang. Oh iya, apa yang harus kita lakukan? Nabi Muhammad bagaimana persiapannya? Kalau kita, sepertinya di kompleks saya belum ada rapat-rapat musyawarah tentang Ramadan. List donatur untuk Ramadan belum saya usulkan. Seringkali dia menjadi pioner untuk kebaikan di tempatnya, di lokasinya. Sepertinya belum ditentukan kapan gotong royong untuk Ramadan ya, begitu. Mudah-mudahan kita yang hadir Bapak Ibu sekalian termasuk klaster yang ketiga, sabiqun bil khairat. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa bisa berbeda? Tuhan yang kita sembah sama. Kitab suci kita sama. Surga yang kita tuju juga sama. Tapi kok bisa beda-beda? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa karena memang hati-hati kita juga berbeda-beda. Ada yang hatinya sempit.
dangkal gitu kan, terkunci. Tapi ada juga yang hatinya lapang. Kedatangan Ramadan membuat hatinya tidak nyaman, itu sempit. Membuat kerut keningnya sekian, sempit hatinya. Tapi kalau kedatangan Ramadan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, bagaimana ia mendapatkan ini kebaikan-kebaikan yang ada sehingga dia perlapang hatinya. Hati itu bagaikan sumur, Bapak Ibu. Kalau dangkal sumurnya berkemungkinan itu akan kotor airnya. Bagaimana cara membersihkan sumur dengan air yang kotor? Keluarkan semua kotorannya. Ya tapi masih ada lunau-lunau, keluarkan lunaunya. Ya tapi masih ada pasir-pasir, keluarkan pasirnya. Masih ada batu-batunya, keluarkan semua batu-batunya. Saatnya nanti datang ada air yang bening. Itu sumur bisa menjadi satu wadah atau tempat, bisa juga menjadi sumber. Hati yang bersih, hati yang luas dan dalam. Kalau hati sempit payah kita Pak, Bu. Tidak pun datangnya Ramadan, kalau hati sempit itu masalah semua. Tapi kalau hatinya lapang, hatinya luas. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala tentang pelaku orang beriman itu, ada yang hatinya lapang, ada yang hatinya sempit, dianalogikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti air hujan yang turun dari langit. Surah Ar-Ra'd ayat 17. Allah berfirman, "Anzala minas sama'i ma'an." Allah menurunkan hujan dari langit. Fasalat audiyatum biqadariha. Sebesar apa alat penampungnya di bawah, maka sebesar itu air yang tertampung. Besar kecilnya, sedikit banyaknya volume air yang tertampung itu menentukan besar kecilnya manfaat air yang turun itu. Bapak Ibu, pada hakikatnya air hujan itu adalah membawa kemanfaatan bagi alam semesta. Oleh karena itu kalau turun hujan kita berdoa, disuruh oleh Nabi, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkan hujan yang memberikan kemanfaatan. Tapi kalau hujan ini membuat jembatan putus, membuat masuk ke rumah-rumah, ini bala bencana. Makanya kita disuruh berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Air hujan yang turun dari langit, lalu turun ke lembah-lembah. Kalau ia tertampung pada penampungan yang kecil, hanya tertampung pada selokan yang kecil, parit yang kecil, ya paling maksimal akan tertampung sebanyak parit itu. Kalaupun melebihi, dia akan meluber ke jalan, meluber ke rumah orang. Ya, kira-kira manfaatnya apa? Manfaatnya paling-paling cuci sendal, cuci kaki. Tapi kalau air hujan yang turun dari langit, lalu turun ke lembah-lembah, akhirnya tertampung pada penampungan yang besar, sungai yang deras, volume airnya banyak, dibuat orang irigasi, lalu sekian ratus hektar sawah terairi, panen padi orang. Air hujan yang turun dari langit, lalu turun ke lembah-lembah, akhirnya tertampung pada penampungan yang besar, volume airnya dibuat waduk. PDAM punya cadangan air minum berikutnya, tersedia. Besar manfaatnya. Air hujan yang turun dari langit, lalu turun ke lembah-lembah, akhirnya tertampung pada penampungan yang besar, volume airnya banyak, deras pula. Dibuat orang turbin, PLTA, sekian nagari, terhidupi tak listrik di malam harinya. Itu kalau tertampung dengan penampungan yang besar, volume airnya banyak. Ramadan yang di dalamnya lumbung pahala, kalau dia hanya tampung dengan hati yang sempit, selesaikah dia untuk mengkhatamkan Al-Quran? Masalah semuanya. Tapi kalau dia tampung dengan penampungan yang besar, luas, lapang dadanya, insya Allah. Insya Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sidang jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, 3 kata kunci menjadi penentu suksesnya Ramadan kita bulan depan. Bagaimana? Pertama, bagaimana performa amal kita sebelum Ramadan? Ya sekarang. Bersihkan hati, besarkan jiwa, sehingga tertampung banyak. Yang kedua, bagaimana performa amal ibadah kita di hari H, mulai dari 1 Ramadan sampai Ramadan berakhir. Apakah kita tidur-tiduran saja? Tentu tidak akan memberikan makna yang lebih banyak tentang Ramadan itu. Dan yang ketiga, kata kuncinya, bagaimana performa amal ibadah kita pasca Ramadan. Karena kita berada pada hari-hari sebelum Ramadan, Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kita lakukan. Pertama, bersihkan hati tadi. Ruhiyah dan maknawiyahnya kita jaga. Yang jarang-jarang ke masjid, datanglah. Sering-seringlah ke masjid di kompleknya, di tempatnya. Jangan sampai nanti tetangga mendengar, tumben kok, gitu. Jadi sudah terbiasa. Biasakan untuk membaca Al-Quran dari sekarang. Kalau tilawah berkeinginan untuk mengkhatamkan Al-Quran, berarti sudah terbiasa. Sehingga enjoy dan dengan enak untuk terus membaca. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, melihat apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad, penceritaan para sahabat Nabi, kami tidak pernah melihat Nabi yang paling banyak puasa sunatnya kecuali pada bulan Sya'ban. Senin Kamis, pertengahan bulan, puasa Ayyamul Bid,
atau puasa Nabi Daud mungkin, atau mungkin barangkali pada Ramadan yang lalu ada tertinggal, kapan mau dibayar? Ya bulan ini, jangan sampai tertumpuk ini hutang, datang Ramadan, tambah lagi, terutama ibu-ibu, yang pasti dapat dipastikan mungkin setiap bulannya ada tertinggal. Ya kan? Datang bulannya dan kemudian tertinggal di bulan Ramadan. Jangan sampai, kita tuntaskan sebelum Ramadan. Dan baginda Nabi Muhammad seperti yang diceritakan para sahabat Nabi, kami tidak pernah melihat Nabi yang penuh full 1 bulan itu kecuali pada bulan Ramadan. Yang ketiga, persiapan kita Bapak Ibu, ini PR untuk kita amalkan, wasiat untuk kita amalkan. Ulang kembali ulang kembali tentang fikih puasa, mengulang-ulang merefresh, menyegarkan kembali pengetahuan kita dengan fikih Ramadan yang membatalkan apa yang tidak membatalkan, sehingga kita memasuki bulan Ramadan dengan penuh keilmuan. Satu amal ibadah yang diiringi dengan kemantapan ilmu akan mengantarkan bahwa kualitas ibadah kita lebih hebat dan mantap. Terakhir Bapak Ibu sekalian, buatlah catatan-catatan untuk target-target Ramadan kita. Kita ingin khatamkan Al-Quran, puasa penuh. Kita ingin memberikan perbukaan setiap hari. Dari sekarang sudah ditata demikian, sehingga secara terukur dan by data, kita melihat bahwa Ramadan kita kali ini lebih hebat, jauh lebih meningkat dari Ramadan yang sebelumnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.